It's remarkable to think that a baby boy born in a stable, no prestige, no privilege, or no social status, and yet he flipped the world upside down, became the most famous name around the globe, inspired the most read book ever written. He reconnected us to heaven and in turn brought heaven down to earth. And now he offers us redemption, a fresh start, a freedom, so that we can hold our heads high and march through this life knowing that we are never alone. That every woman and man, boy and girl, every one of us who feel like we have nothing left, nothing to bring, that we know that God is smiling at us, that He loves us, and that we are enough. And now, let's celebrate the greatest news the world has ever known. Today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to your home. Ho ho ho, Merry Christmas everybody. Selamat Hari Natal. Wah, luar biasa semua. Merry Christmas Billy, Agista, semua teman-teman lagi, Daniel, Peter, Joy, Asia. God bless you bro. Wah, luar biasa sekali. Udah pada buka kado semua di rumah? Kado Natal, kamu udah buka kado dari saya? Ya? Kado yang istimewa itu Ya, kan? yang bling-bling. Yang beling. Ya, saya percaya bahwa bukan mengenai hadiahnya, tapi mengenai di rumah masing-masing ngerayain Christmas morning, ada hal yang luar biasa. So once again dari Grow Center, from your house, kepada engkau yang di Manado, yang di Bekasi, Jakarta, dimanapun Anda berada menyaksikan acara Christmas service ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini menjadi akhir daripada 7 hari series Salvation Has Come. Dan we are excited hari ini ditutup oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Diko Nyotoro Harjo dengan satu message yang dahsyat mengenai kedatangan Mesias. Dan saya percaya juru selamat itulah yang kita sebut Salvation Has Come. Haleluya. Amin. Tentunya kita berharap selalu bahwa kita terus di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dan kita tentunya berharap supaya COVID ini selesai, tuntas ya. Saya juga mau tanya nih kepada teman-teman saya yang di sini. Harapannya buat istri Anda apa nih Pak Billy? Mungkin anak baru mungkin ya bisa ya kan. Tersipu-sipu dia langsung. Gak bisa jawab. Atau yang gimana yang sekolah di Melbourne? Harapannya bagaimana? Dapat nilai yang lebih bagus. Dapat nilai yang lebih bagus. Good man. Amin. Dan juga yang tidak kalah penting juga Bapak kita nih, Bapak Peter yang tidak pernah ada suaranya nih. Ayo sekarang bersuara. Bagaimana harapannya? Harapannya apa Pak? Yang terbaik untuk semua. Terbaik untuk semua. Wah, dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Ya. Saya harap juga semua kita menjadi tambah luar biasa di dalam Amen. Tuhan. Amin. So everybody is gonna be awesome service. Kita cuma satu kali hari ini. Ya, habis itu bisa lihat di YouTube buat saudara. So enjoy the Christmas morning service dengan worship, dengan bersukacita dengan keluarga sama-sama. Ingat, kita 2 hari lagi kita masih puasa. Ya. Kita akan menyelesaikan puasa ini sampai 27 Desember. Dan saya percaya Natal ini juga akan melanda Indonesia. Salvation has come to your land, to your heart, to everybody. Yes. Dan jangan lupa hari yang istimewa ini biar kita juga memberikan persembahan yang Ya. terbaik bagi Tuhan. Thank you. Bisa dilihat di QR code yang ada atau melalui transfer bank juga yang ada di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Saya percaya semangat Natal, semangat memberi untuk memberkati orang-orang generasi yang memerlukan saving the lost.
Thank you for being partner 2020 tahun yang dahsyat. Thank you for everybody yang sudah terlibat dalam production Natal ini. Thank you for semuanya. Berikan tepuk tangan secara virtual. Baik semua departemen, semua pemusik, penari, whoever. Dari mulai grow couple, grow women, grow men, grow children, apa aja ya. Dari Manado, Bekasi, sampai Jakarta, Cibubur. Terima kasih untuk semuanya yang gak saya sebut pun. Thank you so much. So we are ready to worship God. Let's join, grow, and celebrate Christmas. Salvation has come. Amin. Merry Christmas, Grow Center Church. Merry Christmas buat saudara, keluarga saudara, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Hari ini keselamatan telah datang, dan hari ini mari kita bersuka cita sama-sama. Come on, berikan tepuk tangan yang terbaik buat nama Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. We praise your name. Come on. 1, 2, 3, go. We sing Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Singing Gloria, Gloria, Gloria. Benar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Benar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Come on. Gloria, Gloria. We sing Gloria. Kami bersuka cita Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bolehkah bertepuk tangan saudara? Dari rumah saudara bersama dengan keluarga saudara, kamu bertepuk tangan sama-sama. Thank you Lord, buat tahun ini. So we give you glory, we give you honor, we give you praise, oh Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we
Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku sembah. Kau ya Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau sepanjang hari ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah, yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami berikan kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Kemuliaan bagimu, tidak ada yang seperti Engkau di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha
ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari sembarian, mari sembarian. Sebab sukacita kami, sebab damai sejahtera kami telah datang, sebab keselamatan kami telah datang, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia.
Bolehkah angkat tanganmu saudara, keluarga demi keluarga. Bolehkah angkat tanganmu, mari sembah Dia. Come on, mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Oralamaya. Setiap keluarga demi keluarga, mari sembah Dia, panggil namanya. Kau yang belum bisa berdoa dalam bahasa roh, mari panggil nama Yesus. Mari berdoa dalam bahasa roh sama-sama saudara. Oralamaya, Yes Lord, kami percaya Tuhan, inilah Tuhan momennya ya Tuhan. Biar Natal ini Tuhan penuh dengan terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar di Natal ini Tuhan kami boleh melihat terang kasih-Mu Tuhan. Ada terang sukacita-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di hari-hari yang kelam ini ya Tuhan, biar kami boleh tetap melihat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh melihat terang kasih Kristus yang lahir ke dunia ini ya Bapa. Yes Lord, kami berdoa ya Bapa, biar Natal ini Tuhan gak ada satupun yang bisa merebut sukacita kami daripada Engkau ya Tuhan. Yes Lord, kami berdoa ya Bapa, Natal ini penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, penuh dengan sukacita-Mu Tuhan, penuh dengan kasih-Mu ya Bapa, di dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan, di dalam setiap rumah-rumah ya Bapa, di setiap daerah demi daerah ya Bapa. Yes Lord, kami percaya Natal ini adalah Natal yang penuh dengan kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo ya Bapak. Kami berdoa untuk beliau dan beserta keluarga besarnya ya Bapak. Kami lepaskan berkat kasih-Mu Tuhan, kami lepaskan berkat kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kesehatan ya Tuhan yang daripada-Mu turun atas beliau ya Bapak, atas keluarga besar hamba-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu melimpah Tuhan di Natal ini ya Bapak. Kasih-Mu melimpah ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat keempat wakil hamba-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan kasih-Mu juga melimpah Tuhan. Ada perlindungan yang sama ya Bapak turun atas keempat wakil hamba-Mu ya Bapak. Yes Lord, kami berdoa juga Tuhan buat lead pastor kami Tuhan di Grow Center Tuhan. Buat Pastor Andi dan Pastor Lia ya Bapak beserta anak-anaknya ya Bapak. Dan keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Natal ini Tuhan Pastor Andi akan mengalami terang kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terang kasih-Mu lebih lagi ya Bapak yang akan membawa setiap kami jemaat-Mu Tuhan kembali kepada kasih mula-mula-Mu ya Tuhan. Kembali kepada Engkau ya Bapak di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada kasih sukacita yang melimpah buat Pastor Andi dan seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ketiga wakil hamba-Mu ya Bapak. Buat Pastor Monty dan keluarga Tuhan. Buat Pastor Doni dan keluarga. Buat Pastor Timi dan keluarga ya Bapak. Kami percaya Tuhan urapan dan otoritas yang sama turun Tuhan atas ketiga wakil hamba-Mu ya Bapak. Ada kasih-Mu tercurah ya Bapak. Kinakaralabaralaba. Yes Lord, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia shalom Tuhan.
tanganmu sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi boleh angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani.
Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud
untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uri la la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas
mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Well, thank you so much Pastor Nico, Nyoto Roharjo, Om Nico, Pak Nico, Opa Nico. Terima kasih untuk pesan yang luar biasa di hari Natal ini. Saya percaya Yesus telah lahir sebagai Sang Mesias, sebagai Juru Selamat itu. Kita percaya kita diberkati sungguh dengan luar biasa daripada message Pak Nico. Doa kami, Grow Center adalah biar Pak Nico terus akan diberi kesehatan, kekuatan bersama Tante Hermin dan keluarga besar semua dan semua wakil-wakil gembala. Biarlah secara Natal walaupun kami gak bertemu secara fisik, tetapi keluarga besar ini akan selalu dipersatukan untuk memasuki tahun yang dahsyat 2021. Well, Lia, ada yang mau kamu sampaikan lagi sebelum kita terima doa berkat dari Pak Nico? Tentunya jangan pernah lupa 3M-nya. Selalu. Pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Apalagi ini di dalam suasana libur, tetap harus jaga kesehatan. Tetap harus jaga
jarak yang ada ya. Jangan terlalu berkerumun karena kita mau Indonesia pulih, Indonesia cepat sembuh dari COVID-19. Amen. So enjoy your Christmas holiday. Mau makan-makan, mau doa sama-sama. Tapi ingat bukan mengenai mewahnya. Tetapi bagaimana hangatnya engkau merayakan Natal hari ini. So please prepare your heart. Angkat kedua tangan saudara. Kita akan terima berkat daripada Gembala sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. So everybody,